Difitnah-fitnah, saya diam. Dihujat-hujat, saya juga diam. Dijelek-jelekkan, saya juga diam. Tetapi kalau saya disuruh jujur, saya akan lawan. Ya itu kalau yang udah kan ijazah benar kok, orang wali kota, gubernur, presiden, apa sih orang-orang itu ijazah palsu apa? Bukannya terlihat sangar, terlihat menakutkan, malah terlihat lucu dan jadi bahan tertawaan oleh netizen. Bang Hercules ini, aduh, kenapa repot-repot sih jauh-jauh ke Solo untuk mengklarifikasi mengenai persoalan ijazah? Bapak ini dimanfaatkan oleh Pak Jokowi. Seharusnya Bapak istirahat saja di rumah dan menikmati masa tua. Ini malah berusaha membela orang yang salah, orang yang berbohong selama 10 tahun. Apakah mungkin Hercules ini dapat ampau ya? Semakin kelihatan bahwa memang betul ijazah Pak Jokowi betul-betul palsu, bukan asli. Nah, untuk itu langsung saja ke videonya. Nah, dengar baik-baik nih. Memberikan informasi bahwa Jokowi itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan perigama perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Belum lulus S1 sudah tesis ya? Ini dia tuh itu punya saya katanya sudah kosong, Times New Roman. Ternyata saya cek lagi tesis. Ini baru lagi nih. Baru lagi nih. Kok tadi Pak? Iya. Kosong cuma bimbing, nggak ada kosong. Terus tesis. Sebelumnya selamat kepada Jokowi yang sudah menempuh tesis dengan jurusan baru kedokteran di UGM yang kemarin skripsinya di teknologi kayu Fakultas Kehutanan dengan gelar DRS dan insinyur. Sekarang punya tesis baru dan dibenarkan pernyataannya oleh wakil rektor ataupun pihak UGM ya, yang mana pihak UGM bilang bahwa Jokowi itu benar-benar berkuliah di UGM di Fakultas Kedokteran. Rekaman videonya asli real, tidak ada edit mengedit. Bisa dilihat kembali, diputar kembali, diulang kembali video dari pihak UGM ini di channel manapun dan di VT-VT TikTok manapun. Yang pasti tidak ada edit mengedit, potong memotong. Ini pernyataan kedua. Pernyataan pertama itu saat pihak UGM dalam satu ruangan, dalam satu meja bertemu dengan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bang Rismon. Setelah itu pihak UGM press conference, yang mana pernyataannya ada di VT saya ini. UGM ya Bu, Fakultas Kedokteran. Jokowi pernah kuliah dan menempuh pendidikan selama 5 tahun, yaitu wisuda di bulan Oktober 1985 di Fakultas Kedokteran. Saya tekankan lagi, ini Anda yang berbicara loh, bukan saya loh. Saya cuma mendengarkan dan berkomentar, menekankan apa yang Anda bicarakan. Jadi saya tidak mengorek-korek kebusukan Pak Jokowi ataupun pihak manapun. Real, buktinya real ya. Buat Anda para netizen yang tidak pernah berkuliah, tolong jangan berkomentar dan menganggap saya nyinyir. Yang berkuliah pasti paham, apalagi alumni UGM. Dan yang saya heran, kenapa lembar pengesahannya lembar pengesahan tesis? Sejak kapan Jokowi sudah S2 dan membuat tesis? Belum lagi lembar pengesahan itu ada tanda tangan basah Dewan Penguji, disahkan oleh dekan dan rektor.
Jadi kalau tidak ada tanda tangan basah oleh Dewan Penguji, skripsi, tesis, dan tugas akhir Anda tidak sah. Anda tidak bisa mengikuti wisuda ataupun yudisium. Zaman saiki jenenge sempro kuwi lho. Nek wong gaul-gaul, nek aku dhisik ya pendadaran. Paham sampai di sini karena saya orang jadul. Bisa-bisanya kok wisuda dulu baru mengurus skripsi. Padahal di mana-mana di kampus swasta maupun negeri yang saya tahu, yang namanya orang wisuda kan berdasarkan atas uji skripsi. Sidang skripsi, pendadaran gue mau nek zamanku. Begitu lolos skripsi, ujian skripsi, skripsi kita itu disahkan oleh Dewan Penguji, ditandatangani oleh Dewan Penguji, dekan, rektor, cap instansi terkait. Kalau kita kuliah di UGM ya UGM, UNY ya UNY, UNS ya UNS, UMY ya UMY, UNY ya UNY. Gitu ya. Lah kok ini tidak ada tanda tangan basahnya, kenapa bisa wisuda? Logika saya berpikir konyol aja lah. Bayar berapa tanpa harus ujian skripsi, tanpa harus sidang skripsi, tanpa harus pendadaran. Kalau memang UGM itu bisa, tolong dengarkan VT saya pihak UGM. Saya alumni UGM, ingin sekali seperti Jokowi, tidak perlu sidang tesis. Karena saya sudah lulus S1 ya, saya mau lanjut S2. Saya tidak perlu sidang tesis, saya langsung wisuda dapat ijazah S2. Bagaimana caranya? Channelnya siapa? Dan saya harus siap-siap budget berapa? Blak-blakan saja sekarang, digelar di sosmed. Karena saya capek kuliah, saya menjadi IRT, saya sudah bekerja, pulang sore, belum lagi riwah di rumah, jualan. Jadi saya pengen jalur instan saja. Karuane aku sing metu duit ora kesel, ndang oleh ijazah S2. Nanti saya mau masuk ke jenjang karir saya. Gitu ya. Saya tunggu, barangkali ada yang melihat video saya ini, kontak person UGM yang bisa membuatkan saya ijazah S2. Tolong. Atur saya untuk menunjukkan ijazah. Ada kok hak rakyat dalam hal ini. Karena rakyat adalah tuannya dari pejabat, tuannya dari ya, pemerintah. Gitu. Idealnya ada hak mereka, gitu. Gak mungkin enggak. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dituntut Pak Jokowi ini siapa sebenarnya? Gitu. Kalau didetailkan orang-orang yang protes, mempertanyakan, itu adalah orang-orang yang menganggap ijazah Bapak itu palsu gitu. Artinya lebih mungkin 1 juta orang, mungkin di konten-konten di TikTok dimanapun mengutarakan itu. Gitu. Apakah semuanya akan dipanggil ke pengadilan? Gitu? Termasuk saya mungkin gitu. Kalau iya banyak kali itu di pengadilan ramai itu, iya kan? Ramai sekali. Nah, apakah semuanya itu tuh? Nah, kalau misalnya suatu saat nih ternyata ijazah Bapak itu asli gitu, memang iya, nyatanya gitu asli gitu. Terus apakah dipenjara semua atau gimana gitu? Kalau penjara, penuh juga penjara itu kan. Tapi kalau seandainya ijazah Bapak itu palsu gitu, memang faktanya palsu di kemudian hari gitu, harapan saya sih gitu, nggak usah dipenjara para pendukung-pendukung Bapak ya, karena ada pembela-pembelanya tuh. Idealnya kan gitu tuh. Para pembelanya juga idealnya ya dilabeli pendukung penipu gitu. Nah, apa hukuman untuk mereka ini gitu? Saya nggak mau dipenjara gitu. Kenapa? Ya karena capek gitu, nyari uang untuk bayar pajak, habis itu kasih makan orang penjahat di penjara gitu. Itu hal yang nggak masuk akal menurut saya gitu. Ngapain gitu? Udah ada berlaku jahat terus kita kasih uang kita untuk memberi makan mereka gitu. Nggak masuk akal gitu. Ya lebih baik mungkin dilabeli aja di KTP-nya mereka pendukung, pernah menjadi pendukung penipu gitu. Jadi enak gitu. Kita bisa membedakannya gitu. Ya, mana yang orang berjuang gitu ya, dan mana orang yang mendukung gitu. Nah, jadi ada perbedaannya gitu. Nah, ya kalau gini kan gini bentuknya tuh. Nanti kan dituntut tuh sama kuasa hukumnya Pak Jokowi itu. Semua orang yang ini gitu. Nggak bisa lima orang itu aja gitu. Harus semuanya gitu. Karena semuanya menuntut gitu. Menuntut ijazah aslinya Pak Jokowi gitu. Harus semuanya gitu. Semuanya pergi pengadilan tuh idealnya gitu. Nah, dan dari Papua misalnya kalau ada yang dari Aceh, misalnya dari Sabang sampai Merauke gitu kan ya. Jadi
dibiayai lah tuh pesawatnya gitu. Kalau mau di satu gedung gitu kan, atau masing-masing daerah gitu. Nah, jadi harus datang semua tuh. Ya kalau mereka nggak ada uangnya ya dikasih tuh ya akomodasinya gitu. Itu idealnya tuh. Gitu. Ya apa seperti itu bentuknya nanti tuh. Idealnya gitu. Karena bukan segerombolan aja yang menuntut ini gitu, menuntut tunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi, tapi banyak gitu. Makin runyam kan?